setelah kesalahan Pak Sapri tadi, saya anggap kesalahan, Iya. karena mendahului Iya. yang tukusan, ini langsung dimanfaatkan oleh para pihak, Pak. Iya. Dimanfaatkan seolah-olah bandara itu diresmikan oleh Pak Jokowi dan urutan-urutan yang berikutnya. Itu banyak kali ikutannya. Iya, ya. Jadi kemana-mana selalu digoreng. Kemana apa-apa mesti salah Pak Jokowi. Pak Jokowi lagi. Iya kan, Pak Jokowi lagi, Pak Jokowi lagi, Pak. Dan ini pastilah Pak Menhan ini dapat teguran dari Presiden nanti, Pak. Kita nih mau membicarakan tentang IMIP, Indonesian Morowali Industrial Park. Nah, IMIP ini, Pak, sebetulnya itu berdirinya tuh tahun 2013, Pak. 2013 itu atas inisiatif antara dua presiden nih. Presiden SBY, Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu masih menjabat presiden, dan presiden atau pimpinan tertinggi RRT, Xi Jinping. Nah, Indonesia itu dengan pihak Rusia itu Indonesia diwakili oleh grup Bintang 8. Bintang 8 dan grup-grup yang lainnya lah misalnya kan gitu, Pak. Nah, dari pihak Cina itu Tsingshan kalau nggak salah, Tsingshan Industri, itu industri metal yang cukup besar di RRT itu. Mulailah groundbreaking, dibangun dan sebagainya. Nah, peresmiannya tahun 2015 oleh Pak Joko Widodo. Waktu itu Pak Joko Widodo sudah menjadi presiden, kan Pak Joko Widodo menjadi presiden tahun 2014 gitu. Jadi tahun 2015 itu yang diresmikan IMIP, yaitu Indonesian Morowali Industrial Park itu gitu. Tidak pernah disebutkan peresmian bandara, memang bandara itu kan baru ada kemudian gitu, Pak. Nah, industri IMIP itu itulah yang menyebabkan timbulnya ide hilirisasi dari Pak Jokowi itu. Betapa pentingnya pengolahan awal dari sebuah industri mineral yang tidak serta-merta dijual bahan mentahnya gitu loh. Ini rame, Pak, di Eropa, di Amerika rame. Isu hilirisasi itu rame, bahkan masuk di pengadilan arbitrase segala. Tapi dilawan oleh Pak Jokowi. Kita yang punya barang, masa kita mau diatur sama orang lain? Kita lihat awal berdirinya IMIP. Kita ada videonya, Pak. Ada. Tahukah kamu bahwa berdirinya PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah bukanlah proses yang terjadi dalam semalam. Hal ini diawali pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meletakkan fondasi, izin, kerjasama, kesepakatan internasional. Proses perizinan dan konsesi tambang oleh SMI Bintang 8 Tsingshan pada rentang 2009 hingga 2013. Perjalanan panjangnya dimulai jauh sebelum kawasan industri raksasa itu berdiri megah seperti sekarang. Nah, itu, Pak, itu adalah gambaran atau penjelasan bagaimana proses pendirian Indonesian Morowali Industrial Park atau IMIP itu. Nah, kemudian ada lagi, Pak, pidato dari Pak Sapri Samsudin pada saat selesainya latihan operasi gabungan TNI yang diselenggarakan di Morowali situ gitu. Di tempat itu Pak Sapri itu mengatakan dalam pidatonya bahwa sepertinya Pak Sapri itu menduga-duga bahwa ada persoalan dengan bandaranya itu loh, Pak. Saya lihat dari pidatonya tergesa-gesa menurut saya, Pak. Tergesa-gesa Jump to kenapa? conclusion. Kenapa sebabnya? Karena dia katakan di situ bahwa kita tidak boleh membiarkan adanya republik dalam republik tanpa cross check yang sedalam-dalamnya. Ya kan? Kalau itu diucapkan oleh seorang Menhan, itu sudah berarti alarm, Pak. Alarm, ya. Sudah lampu merah. Ada apa ini? Ada apa ini? Ya. Itu kan kalimat menyeramkan, Pak. Menyeramkan, ya. Republik dalam republik. Terkesan Indonesia ini kok lemah sekali ya? Kok ada pembiaran? Ada dualisme. Ada dualisme. Mengerikan, Pak, kalimat ini. Iya, betul. Nah, itu bisa menjadi polemik memang. Polemik, ya. Nah, di sisi lain juga menurut saya juga, Pak, di pidato Pak Sapri itu mengatakan ya ada anomali gitu. Ada anomali bahwa
kok sebuah bandara tidak ada bea cukainya, tidak ada imigrasinya. Menurut Bapak gimana itu, Pak? Ya itulah aku bilang, Pak. Karena dia kurang informasi. Mestinya sebelum dia berbicara dia cek dulu. Kenapa ini nggak ada imigrasi? Kenapa ini nggak ada karantina? Kenapa tidak ada kebea cukaian? Tanya dulu. Nah, tanya dulu kepada menteri yang terkait dengan itu. Tanya dulu. Kenapa ini nggak ada? Iya. Jadi bandara itu, Pak, ada 3 jenis di Indonesia ini. Di Indonesia loh, Pak ya. 1 bandara domestik, 2 bandara internasional, 3 bandara privat. Nah, bandara privat ini bandara khusus gitu. Yang ada bea cukai dan juga ada imigrasi itu namanya bandara internasional. Nah, kalau bandara khusus ini beda lagi. Bandara khusus ini memang untuk sekedar logistik gitu atau pergerakan karyawan di perusahaan itu gitu supaya lebih cepat gitu, Pak. Jadi tidak perlu adanya, dan sifatnya domestik. Sifatnya domestik, nggak boleh dari luar negeri. Jadi kalau seandainya, Pak ya, ada beberapa karyawan datang dari luar negeri mau ke IMIP misalnya gitu, Pak ya. Jadi pesawatnya itu pesawat luar negeri kan, dia harus berhenti katakanlah di Cengkareng gitu. Kemudian diperiksa semua keimigrasiannya, bea cukainya. Kemudian meneruskan penerbangan ke IMIP itu menggunakan pesawat domestik gitu, atau bahkan menggunakan pesawat IMIP sendiri gitu. Jadi tidak perlu, jadi pengecekan imigrasi dan bea cukai itu di Cengkareng. Jadi menurut saya itu perkataan Pak Menhan itu memang bisa menjadi kisruhan gitu, Pak ya. Itu dia, Pak. Kan banyak udah, Pak, orang yang kemudian melarikan statement Pak Menhan itu kemana-mana. Itu dia. Walaupun menurut saya Pak Menhan itu menurut saya kok nggak terlalu bersalah dalam hal ini, Pak. Kalau menurut Bapak gimana, Pak? Kalau masalah bersalah kan, Pak, itu tergantung tugas pokoknya. Kalau tugas pokok seorang Menhan memang mengamankan teritorial. Nah, sedini mungkin mau mengamankan. Cuma ini kok kecepatan gitu aja menurut saya. Karena tidak melakukan koordinasi check and recheck ke kementerian terkait itu aja. Ya kan? Jangan-jangan Pak Menhan itu menganggap memang harus di bandara itu memang harus ada imigrasi dan ada bea cukai. Menurut saya yang disampaikan Pak Eko tadi itu bahwa tidak Pak Safri itu tidak Pak Safri itu tidak salah gitu kan, tidak salah menyangkut pernyataannya. Menurut saya sebagai pembantu Presiden Prabowo, pernyataannya itu sebetulnya menampar muka pemerintahan Pak Prabowo. Seharusnya dia tidak boleh lakukan itu sebelum dilakukan cek dan recheck. Kalau itu ternyata salah, betapa malunya juga Pak Safri. Kalau Pak Safri, kalau itu benar, yang malu ya pemerintahan Pak Prabowo juga. Betul. Itu kesalahan fatal menurut saya. Sebagai seorang Menhan. Saya rasa pendapatnya bagus. Tapi kita lihat filmnya dulu, Pak ya. Filmnya Pak Menhan waktu pidato di Morowali. Di Morowali, bagaimana teman-teman juga melihat beberapa latihan simulasi, baik itu dalam rangka intercept terhadap pesawat-pesawat yang dimungkinkan mempunyai indikasi kegiatan ilegal, dan intercept ini dalam latihan dilakukan oleh prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional.
Nah, kalau saya menangkap pembicaraan Pak Menhan ini, Pak, dikatakan tidak ada perangkat negara di sana. Saya tuh membayangkan Pak Menhan itu mengetahui bahwa Bandara IMIP itu sudah berubah statusnya dari bandara khusus menjadi bandara internasional. Yang ada di persepsi dia. Yang ada di persepsi Pak Menhan. Oleh karena itu Pak Menhan mengatakan tidak adanya perangkat-perangkat negara. Yang dimaksud mungkin adalah tidak adanya bea cukai dan tidak adanya imigrasi. Menurut Bapak gimana, Pak? Iya, saya setuju dengan pendapat Bapak. Setuju ya? Cuma, kenapa harus dia omongin secara terbuka? Iya. Itu kan kalau dia fact finding seperti itu, menemukan kenyataan, dia simpen. Menhan tuh harus bisa nyimpen rahasia loh, Pak. Ini udah urusan negara ini, nggak boleh asal dikeluarin. Dia tahu ada kegiatan, dia langsung koordinasi. Ke Menteri Perhubungan, ke Bea Cukai, kemana-mana koordinasi. Nanti mereka rapat secara tertutup, hasil mereka laporkan ke Presiden. Bos, benar nggak ini ada begini? Nanti Presiden pasti kasih jawaban. Gitu loh Pak harusnya. Ada penjelasan lagi Pak, coba, Pak, tentang perubahan status legalitas bandara itu. Yang semula bandara khusus, kemudian menjadi bandara internasional, tetapi kemudian dianulir gitu. Izin dari Kementerian Perhubungan itu dianulir gitu. Dianulirnya itu kira-kira Pak Menhan nggak tahu gitu menurut saya. Iya, Pak. Jangan Pak? Ini bisa terjadi seperti itu. Dianulirnya pada bulan Oktober lah kira-kira gitu oleh Kementerian Perhubungan gitu. Nah ini tidak diketahui oleh Pak Menhan. Mungkin loh Pak. Gitu. Ini ada filmnya Pak. Penjelasan tentang proses perubahan status legalitas daripada Bandara IMIP itu. Kita lihat Pak ya. Terkait polemik Bandara IMIP Morowali ini, Kementerian Perhubungan resmi menghapus status Bandara Khusus Indonesia Morowali Industri Park atau IMIP di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah sebagai bandara yang dapat melayani penerbangan internasional. Kebijakan terbaru ini tercantum dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 55 tahun 2025 mengenai penggunaan bandar udara untuk penerbangan langsung dari maupun ke luar negeri. Melansir Kompas.com, dokumen yang ditandatangani Menteri Perhubungan Budi Purwogandi pada Oktober 2025 itu terbit sebelum munculnya polemik publik terkait operasional bandar industri tersebut. Dalam belai tersebut ditegaskan bahwa ketika KM 55 tahun 2025 diberlakukan, maka KM 38 tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak sah. Keputusan KM 38 2025 yang diterbitkan pada Agustus 2025 sebelumnya mengizinkan 3 bandara udara khusus melayani penerbangan langsung internasional dalam kondisi batas dan bersifat sementara. Ketiganya yakni Bandara Khusus Sultan Syarif Harun Setianegara di Pelalawan Riau, kemudian Bandara Khusus Bujai di Halmahera Tengah Maluku Utara, dan juga yang terakhir adalah Bandara Khusus IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah. Namun melalui keputusan terbaru, Bandara Khusus Sultan Syarif Harun Setianegara yang mendapatkan izin penerbangan langsung internasional. Dan 2 bandara lainnya yakni IMIP dan Wedabai secara otomatis kehilangan hak mengoperasikan penerbangan langsung ke luar negeri. Jadi sudah dicabut gitu loh Pak. Itu masalahnya memang koordinasi tadi. Dicabut oleh Kementerian Perhubungan pada bulan Oktober. Kan Pak Syafri pidatonya pada bulan November. Jadi karena tidak ada koordinasi, anggapan Pak Menhan bahwa status Bandara Morowali itu di IMIP itu, Bandara IMIP itu adalah bandara internasional tidak benar gitu. Tidak benar Pak ya? Karena sudah dicabut, sudah menjadi bandara privat kembali. Makanya tidak perlu adanya perangkat negara gitu loh. Apalagi ya seperti imigrasi, seperti apa, bea cukai. Tapi kalau perangkat negara dalam konteks keamanan seperti polisi masih ada Pak. Polisi ya kan yang menjaga bandara itu atau satuan pengaman lainnya lah menjaga bandara itu pasti ada. Dan itu kan diketahui sama bupati, sama gubernur sana kan Pak ya. Maksudnya begitu. Jadi pernyataan Pak Menteri Pertahanan itu menyebabkan kekisruhan gitu.
Salah satunya adalah semacam gorengan jadinya bahwa yang meresmikan bandara IMIP itu adalah Pak Jokowi gitu. Setelah kesalahan Pak Sapri tadi, saya anggap kesalahan karena mendahului yang tukusan. Ini langsung dimanfaatkan oleh para pihak. Dimanfaatkan seolah-olah bandara itu diresmikan oleh Pak Jokowi dan urutan-urutan yang berikutnya. Itu banyak kali ikutannya. Jadi kemana-mana selalu digoreng. Kemana apa-apa mesti salah Pak Jokowi. Pak Jokowi lagi. Iya kan, Pak Jokowi lagi. Dan ini pastilah Pak Menhan ini dapat teguran dari Presiden nanti, Pak. Ya, mestinya didapat teguran dong. Karena belum koordinasi kok sudah mengeluarkan statement. Dan mengakibatkan kekisruhan di masyarakat. Dimanfaatkan oleh, menurut saya sih, orang-orang yang sebelum Pak Jokowi. Ya kan? Pak Jokowi lah yang meresmikan IMIP tuh, tanggung jawab tuh kan begitu. Karena memang kebetulan Pak Jokowi itu pernah meresmikan bandara di Morowali, tapi namanya Bandara Malio. Nah, kalau Bandara Malio itu yang membangun memang negara. Itu memang bandara domestik yang dibangun oleh negara. Yang diresmikan di tahun 2018. Nah, itulah ada filmnya, kemudian itu dikaitkan, karena kan Pak Jokowi meresmikan yang di IMIP itu. Gitu. Jadi peresmian Pak Jokowi terhadap Bandara Malio itu dipotong-potong sedemikian rupa, kemudian ditempelkan dengan membawa Bandara IMIP, seakan-akan Pak Jokowi meresmikan Bandara IMIP gitu loh Pak. Padahal peresmian Bandara IMIP ini bukan Presiden kan? Bukan. Nah, Bandara IMIP itu diresmikan oleh ya CEO-nya, korporatnya lah, pejabat-pejabat tingginya IMIP gitu. Itu kan nggak salah. Ini yang percaya ini Pak bukan orang-orang biasa aja Pak. Bahkan orang-orang yang umurnya sudah cukup tua, bahkan jabatannya juga pernah menjadi jabatan tinggi, percaya bahwa Pak Jokowi, anggota DPR juga percaya. Apalagi PDIP Pak. Jadi kalau nggak salah di Potaloka tuh menyampaikan tentang Pak Jokowi yang meresmikan Bandara IMIP. Dirujaklah di HP Taloka oleh netizen itu loh Pak. Dirujak tuh kan dirujak. Iya, diulek. Saya ini kok semuanya menjadi salah Pak Jokowi gitu. Nanti setelah dia salah ngomongnya dimanfaatkan orang. Tapi Pak SBY setelah berkuasa nggak pernah dicaci maki banyak-banyak seperti Pak Jokowi Pak. Nggak separah ini. Nggak separah ini. Padahal Pak Jokowi itu membangun banyak hal loh Pak. Ya kan Pak? Ya kan begini Pak. Orang tidak berbuat. Tidak ada risiko. Orang berbuat banyak risiko. Itu hukum alam Pak. Lebih baik nggak usah berbuat. Nggak usah berbuat. Nikmati jabatannya. Aman deh Pak. Gaya-gayaan jabatan. Nah, itu seperti Pak Prabowo kan. Dia berbuat sesuatu nih. Ini berisiko juga Pak. Berisiko ya. Makan biji gratis. Itu berisiko tuh. Sekolah rakyat. Banyak Pak. Berisiko. Gratis. Iya. Coba ada maya-maya kayak Pak SBY. Iya. Nah, rangkul semua. Iya. Aman deh Pak. Kalau rangkul semua aman ya. Tapi negara gini-gini aja. Tapi negara bisa semakin terpuruk gitu Pak. Kalau nggak ada pembangunan, nggak ada keberanian memutuskan mana yang mau saya kerjakan untuk bangsa dan negara ini. Ya negaranya akan terpuruk. Nah tadi kan Pak Yasser ngomong yang meresmikan Bandara IMIP itu adalah para petinggi IMIP. Memang benar Pak. Kita lihat film-filmnya Pak. Baik. Peresmiannya itu tahun 2019. Ini oleh para CEO IMIP. Gitu. Kan kelihatan Pak. Jadi bandara itu yang meresmikan jelas-jelas bukan Pak Jokowi. Terus Guntur dapat info dari mana ya? Ya nggak ngerti juga Pak, namanya orang berusaha goreng. Video ini adalah kurang lebih 4 tahun yang lalu Pak. Tiba-tiba muncul sekarang. Karena ramenya itu muncullah ini untuk memberi kepastian kepada orang-orang bahwa yang meresmikan IMIP itu bukan Pak Jokowi. Walaupun kemudian Pak Jokowi juga nanti membantah ya. Nah, tapi kalau Pak Jokowi membantah aja kan orang tetap aja nggak percaya. Ada bantahan dari Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi itu tidak pernah meresmikan Bandara IMIP. Tadi Pak Pri mengatakan
yang diresmikan Pak Jokowi itu adalah Bandara Malio juga di Morowali. Jadi di Morowali ini ada 2 bandara, satu bandara domestik yang dibangun oleh negara, oleh pemerintah Indonesia, dibangun dengan biaya pemerintah Indonesia. Satu lagi bandara khusus di PT IMIP, milik PT IMIP gitu. Ini ada penjelasan Pak Jokowi, Pak ya. Kita lihat. Ada yang menuding itu diresmikan Pak Jokowi tahun 2009? Enggak pernah. Saya enggak pernah meresmikan bandara IMIP di Morowali, enggak pernah. Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Malio di Morowali. Itu yang membangun pemerintah. Tahun berapa, Pak? Dan udah lupa. Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta. Artinya ini menjawab tudingan bahwa itu diresmikan saat Pak Jokowi memerintah ya? Ya semuanya kan hal yang nggak baik kan ditariknya ke saya. Jadi Pak Jokowi itu mengatakan semua yang tidak baik itu ditarik ke saya. Kayak kasihan Pak Jokowi, Pak. Jadi gitulah, Pak. Jadi Pak Jokowi itu memang selalu menjadi objek penderita, walaupun dia sebagai salah satu presiden yang prestasinya menurut saya memang layak kita acungi jempol, Pak, karena melakukan pembangunan berbagai macam hal. Ya, Pak. Seperti omongannya tadi kan? Iya. Semua yang salah ditarik ke saya. Semua yang jelek, semua yang dianggap jelek oleh masyarakat ditarik ke Pak Jokowi. Tapi kita doakan lah ya, mudah-mudahan Pak Jokowi itu tetap sehat, gitu Pak ya. Ini juga pembelajaran buat menteri-menteri yang lain, Pak. Nah, benar. Untuk kalau ngomong harus jilat dulu bibir lah sebelum bicara. Jangan terlalu cepat. Alias berkoordinasi dengan instansi terkait. Bertanya, benar nggak statementnya. Yang disampaikan ke masyarakat itu harus proporsinya tepat gitu, Itu Pak. dia. Jangan menimbulkan kekisruhan di masyarakat. Nah, kalau menimbulkan kekisruhan di masyarakat, apa manfaatnya bicara seorang menteri? Nggak ada manfaatnya. Gitu, Pak ya? Iya, nggak apa-apa. Ya. Oke, ada niat terselubung nggak ya? Itu dia kita nggak tahu tuh, Pak. Belum tahu. Nanti time will tell. Waktu akan memperlihatkan.